Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam. Assalatu wassalamu ala asrofil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul qudusus salam. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus sadati wal ihtiram. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang tercinta dan mudah-mudahan Allah muliakan kita semua, para asatidz, para hujjaj, para alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sidang salat isya, tarawih, dan insya Allah dengan witir malam ke-25 yang mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukurlah kita kepada Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan kesempatan kita dengan segala cucuran rahmat dan nikmatnya, tidak pernah terhenti untuk kita. Dan sampai pada akhirnya malam hari ini Allah kumpulkan kita di masjid yang mulia dalam rangka kita menjalankan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan, tepatnya hari ke-24 Ramadan, malam ke-25. Mudah-mudahan segala rangkaian ibadah kita selama 24 hari sudah tercatat sebagai amal ibadah kita dan mempunyai nilai yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu saudara-saudara yang berbahagia, bersyukurlah kita kepada Allah masih menjadikan kita Abdul Mukhtar, hamba yang Allah pilih untuk senantiasa mampu menjalankan segala perintah-perintahnya, menjalankan sunnah-sunnahnya, dengan harapan kita menjadi hamba yang bertakwa, hamba yang mendapatkan kemuliaan di sisinya dunia dan akhirat, dibandingkan dengan saudara-saudara kita di luar sana, dengan keluarga kita yang barangkali dengan bahagianya datang bulan suci Ramadan namun belum bisa memanfaatkan peluang ibadah, kesempatan ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Entah kita dan mereka mendustakan ayat-ayat Allah, entah kita ini memang masih terlalu cinta dengan amalan-amalan dunia sehingga melupakan perintah-perintah Allah, atau mungkin kita masih belum merasa bahwa apa yang kita lakukan di dalam beribadah kepada Allah belum mendapatkan balasan yang seimbang dan setimpal menurut kita, sehingga ketika Allah ingin mendekat kita dengan cintanya, ketika Allah ingin mendekat kita dengan Rahman dan Rahimnya, justru kita berlari menjauh dari Allah. Padahal Allah sudah ingatkan kita di dalam surat Al-Imran ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa inna tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan sesungguhnya balasan yang paling sempurna bagi kalian adalah nanti di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang aku selamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, kemudian aku masukkan ke dalam surga, faqad faz. Kita adalah orang-orang yang benar. Kita adalah orang-orang yang bahagia. Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka, kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Itu adalah sebuah kemenangan bagi kita. Kita yang mau memanfaatkan kesempatan untuk selalu ibadah, terutama di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, kita adalah sesungguhnya orang yang bahagia dan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak tertipu daya dengan kemenangan-kemenangan dunia. Karena Allah ingatkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kenikmatan kehidupan dunia itu hanya permainan yang menipu daya kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang berbahagia, sungguh bersyukurlah kita dan berbahagialah kita yang sampai dengan detik ini masih Allah bangkitkan semangat kita untuk ibadah kepada-Nya. Sholat, puasanya kita lakukan, khomatnya kita dirikan, ibadah-ibadah baik siang dan malam hanya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menjadi seorang pendusta, bukan menjadi seorang yang ingkar dari setiap ayat dan perintah Allah kepada kita. Justru Bapak Ibu saudara-saudara, ingatkah kita dengan surat Al-A'raf ayat 40, Allah mengingatkan dan menggelitik kita, innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha, sesungguhnya orang-orang yang berdusta dan mendustakan terhadap ayat-ayat kami, wastakbaru anha, bahkan seolah-olah menyombongkan diri terhadap itu. Allah perintahkan kita puasa, Allah sunahkan kita melakukan rangkaian ibadah yang lainnya di dalam bulan puasa. Bukan kita mendekat kepada Allah, justru kita menjauh. Tentu ini merupakan bagian bahwa kita sudah berdusta dengan perintah-perintah Allah. Dan apa balasannya terhadap orang-orang yang berdusta terhadap perintah Allah? La tufattahu lahum abwabus sama, tidak akan pernah dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Wala yadkhuluna al-jannah, dan tidak dimasukkan mereka ke dalam surganya Allah, hatta yalijal jamalu bisamil khiyas, sampai benar-benar kita bisa melihat seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Kira-kira mungkinkah seekor unta itu bisa masuk ke dalam lubang jarum? Ini kias. Ketika kita menjauh dari perintah Allah, bahkan mendustakan ajaran-ajarannya, kita tidak akan mendapatkan surganya Allah, tidak dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kalaupun bisa, sungguh mustahil. Karena apa? Kiasnya seperti seekor unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Sungguh sulit dan kecil sekali kesempatan kita. Maka berbahagialah kita Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang mampu memanfaatkan usia kita, kesehatan kita, kekuatan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah, didaulat dengan predikat takwa dan ditempatkan di tempat yang mulia kelak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika kita berdusta, begitulah Allah memberikan ganjaran terhadap orang-orang durhaka. Wa kadzalika nazlul mujrimin, itulah balasan hukuman untuk orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita tidak ingin dikatakan hamba yang durhaka. Justru ketika Allah panggil kita di bulan yang mulia ini, kita diharapkan untuk menghamba, untuk memohon, terlebih di bulan yang mulia, terlebih lagi di penghujung minggu akhir daripada Ramadan kali ini. Mari kita perkuat ibadah kita kepada Allah sehingga Ramadan kali ini bisa menjadi Ramadan yang terbaik di dalam usia kita, di dalam hidup kita. Allah panjangkan umur kita 10, 20, 30, 40, bahkan ada yang 80 tahun sudah. Tapi ketika kita boleh bertanya dalam diri kita, di tahun yang manakah ketika Allah panjangkan usia kita yang menjadikan Ramadan itu dan menjadikan diri kita menjadi afdal dan sempurna, bahkan terbaik dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa berharap mudah-mudahan Ramadan kali ini akan menjadi Ramadan yang terbaik di dalam hidup kita. Dan kita banyak berharap kepada Allah, kita banyak meminta kepada-Nya. Kalaupun tahun ini belum menjadi kesempurnaan dalam ibadah Ramadan kita, kita minta dan mohon mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita sampai dengan tahun yang akan datang, sehingga kita beritikad bisa dan mampu menjalankan segala rangkaian ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya, sehingga kalaupun Allah wafatkan kita dalam tahun ini dalam keadaan husnul khotimah. Demikianlah tausiah yang singkat yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah kuatkan iman dan Islam kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah jadikan anak cucu kita soleh dan solehah, kalau Allah matikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Ada Allah yakum majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.